Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang, dan berkat Tuhan melimpah bagi kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hannes DTH dalam program Reministri. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan di khotbah seri pertama bahwa ketika hidup Anda sendiri seperti di dalam gua Adulam, menurut 1 Samuel 22 ayat 1 bagian A dan B menyatakan dua hal utama. Pertama, sendiri waktu terbaik untuk berada di persembunyian. Kedua, sendiri waktu terbaik bertemu Tuhan secara pribadi. Ketika hidup Anda sendiri seperti di dalam gua Adulam, ini merupakan seri yang kedua. Teks utamanya diambil dari 1 Samuel 22 ayat 1 bagian C sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Umat Allah yang diberkati Tuhan, ketika hidup Anda sendiri seperti di dalam gua Adulam, di sesi khotbah yang kedua ini, beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, sendiri waktu terbaik untuk Tuhan persiapkan pemulihan. Mengapa saya katakan demikian? Sebab 1 Samuel 22 ayat 1 bagian C sampai dengan ayat 4 menyatakan hal tersebut. Firman Tuhan berkata, ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarnyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Umat Allah yang diberkati Tuhan, hidup seperti dalam gua merupakan satu tempat di mana Allah mempersiapkan Daud. Adullam Cave is a place to prepare and to train us. It is a place to enlarge our capacity. Gua Adulam adalah tempat untuk mempersiapkan dan melatih kita. Itu adalah tempat untuk memperbesar kapasitas kita. Ini tempat persiapan, tempat latihan. Kapasitas yang ada akan dikembangkan. Daud juga memperhatikan, dia bertanggung jawab untuk memelihara orang tuanya. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Samuel 22 ayat 3. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarnyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Di gua Adulam, Daud belajar
jadi seorang pemimpin. Ia memanage orang-orang dengan latar belakang yang tidak bagus. Dan Daud dipakai Tuhan untuk mengubah orang-orang ini jadi pengikutnya, tentaranya, dan juga jadi pemimpin di masa depan. Gua Adulam merupakan tempat yang sunyi dan menyedihkan. Telah menjadi satu tempat untuk belajar, berlatih oleh Allah sendiri. Tuhan ingin mengajar agar kita tidak boleh egois, tapi justru jadi berkat di tengah-tengah kesulitan. Di tengah-tengah kehilangan kita, Tuhan bekerja. Daud tidak mengasihi diri sendiri. Dia tidak egois. Allah menghibur kita supaya kita dapat menghibur orang lain. Orang-orang yang penuh dengan kesusahan. Orang-orang yang penuh dengan hutang dan kepahitan. Orang-orang yang luar biasa ini, yang mengalami banyak masalah, justru diubah oleh Tuhan menjadi orang-orang perkasa. Jangan egois. Perhatikan orang dan layani orang lain ketika Anda sedang dalam proses pemulihan. Ingat, untuk memulihkan Daud, Tuhan memakainya untuk menguatkan orang lain. Saya ulangi. Untuk memulihkan diri Daud, Tuhan memakai Daud untuk menguatkan orang lain. Tuhan tidak pernah memboroskan, membiarkan suatu pengalaman yang pahit dalam hidupmu begitu saja. Sebab di balik peristiwa tersebut, Tuhan selalu bekerja. Kapasitas hidup Anda seperti pot tanaman. Tanaman tidak bisa besar ketika berada di pot yang kecil. Anda tidak bisa besar ketika pot hidupmu tetap kecil. Artinya peran Allah semakin dominan dan kita kecil hanya menjadi alat atau sarana untuk kepentingan Allah. Seperti pot yang digunakan sesuai kepentingan pemiliknya. Belajar dari Daud membuka pot hidupnya di Gua Adulam. Jangan Anda merasa tua atau sayang diri atau menjadi seorang penakut untuk Tuhan. Tuhan mau bekerja lewat hidup kita. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali ketika hidup Anda sendiri seperti dalam Gua Adulam di seri yang kedua ini. Sendiri waktu terbaik untuk Tuhan persiapkan pemulihan. Kemudian yang kedua, sendiri waktu terbaik untuk membangun kehidupan. 1 Samuel 22 ayat 5 berkata, tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Gua Adulam bagi Daud bukan saja tempat latihan, tempat persiapan, tapi juga tempat untuk memperbesar kapasitasnya. Tempat di mana Allah membangun kembali hidupnya dengan akrab, dengan benar, dengan arah yang tepat. Di sana ada pimpinan Tuhan untuk memberikan satu kepastian. Ketika kehidupan seperti di gua, ingat, Tuhan sedang membangun kembali hidup kita. Gua Adulam dipakai untuk membangun hidup Daud. Namun jangan tinggal di Gua Adulam itu. Pulanglah ke Yehuda. Daud kembali ke Yehuda untuk membangun hidupnya dengan arah, fokus, dan tujuan yang benar. Melangkah dengan kepastian karena keyakinan dan ketaatan pada pimpinannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi kita tahu siapa yang pegang masa depan, itulah iman. Kita harus mempersiapkan masa depan yang baik bagi diri kita dan keluarga. Umat Allah yang diberkati Tuhan. Bagian ketiga yang tidak boleh diabaikan. Ketika hidup kita seperti di Gua Adulam, kita hidup sendiri. Yang tidak boleh dilupakan adalah sendiri waktu terbaik mengingat Yesus Kristus yang terbaik. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 31 berkata, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias,
ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Teks tersebut menjadi penguat bahwa Daud percaya Yesus Kristus adalah Mesias. Jesus Christ is the better David and Adullam cave. Yesus Kristus adalah lebih baik dari Daud dan gua Adullam. Yesus lebih unggul, lebih baik dari Daud, karena Daud percaya, bergantung total, berharap penuh pada Tuhannya, yaitu Yahweh. Sedangkan Yesus Kristus sehakikat dengan Yahweh atau Tuhan. Yesus adalah disamakan dengan istilah Yahweh dalam perjanjian lama. So, Jesus is the better David. He is the Lord who David trusted. Jadi Daud percaya pada Sang Yahweh, Sang Juru Selamat, yaitu Kristus. Yesus Kristus adalah lebih unggul, lebih baik dari gua Adullam yang disebut benteng atau kubu gunung. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Samuel 22 ayat 4 sampai dengan 5. Suatu tempat perlindungan. Yesuslah tempat perlindungan yang kokoh bagi kita. Dia adalah jangkar pengharapan yang kokoh, yang kuat. Yesus adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan yang hidup. Bukan seperti gua Adullam yang mati. Gua Adullam dipakai Yahweh untuk memulihkan Daud, sedangkan Yesus adalah sang pemulih. Jesus is the better than Adullam cave. Yesus lebih baik dibanding dengan gua Adullam. Ketika hidupmu seperti di gua Adullam, ingatlah pada Yesus. Sama seperti Daud ingat pada Tuhannya. Yesus adalah sehakikat dengan Tuhan. Allah, dia adalah pemulih, pembaharu, dan pemelihara jiwa kita. Ketika hidup Anda sendiri seperti di dalam gua Adullam, menurut 1 Samuel 22 ayat 1 bagian C sampai dengan ayat 5, Kisah Para Rasul 2 ayat 31 menyatakan 3 hal. Sendiri, waktu terbaik untuk persiapan pemulihan. Kedua, sendiri, waktu terbaik untuk membangun kehidupan. Ketiga, sendiri, waktu terbaik mengingat Yesus Kristus yang terbaik. Ketika hidup Anda sendiri seperti di dalam gua Adullam, ingat, ada 3 hal yang baik dari kejadian tersebut. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk kita pahami, untuk kita mengerti dengan seksama. Pertama, sendiri waktu terbaik untuk berada di persembunyian. Kedua, sendiri waktu terbaik bertemu Tuhan secara pribadi. Ketiga, sendiri waktu terbaik untuk Tuhan persiapkan. Keempat, sendiri waktu terbaik Tuhan membangun kehidupan. Kelima, sendiri waktu terbaik mengingat Yesus Kristus yang terbaik. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya